Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Damayanti, NIM 013200180 jurusan D3 Farmasi dari Stika Sandini Persada Mamuju. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang informasi mengenai obat. Contoh obatnya yaitu obat amoksisilin. Informasi obat amoksisilin yang meliputi definisi, golongan, kategori, indikasi, sediaan, aturan pakai, peringatan, efek samping, kontraindikasi, serta interaksi obatnya. Selanjutnya itu definisi amoksisilin. Amoksisilin adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, gonorrhea, atau pyelonefritis. Obat ini juga sering digunakan bersama obat proton pump inhibitors atau PPIs untuk menangani tukak lambung yang disebabkan oleh bakteri H. pylori. Dan amoksisilin bekerja dengan cara menghambat protein pembentuk dinding sel bakteri, sehingga dinding sel tidak terbentuk. Pertumbuhan bakteri terhenti dan akhirnya mati. Amoksisilin tidak digunakan untuk mengatasi infeksi virus termasuk flu atau COVID-19. Terus, golongan obat amoksisilin yaitu amoksisilin masuk dalam kategori obat keras, di mana obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter, dan obat hanya dapat diperoleh dari apotik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang keras, sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian. Dulunya obat keras disebut sebagai obat daftar G. Obat keras ditandai dengan lingkaran merah tepi hitam yang di tengahnya terdapat huruf K berwarna hitam. Contoh antibiotik seperti amoksisilin, obat jantung, obat hipertensi, dan lain-lain. Kategori obat amoksisilin. Kategori obat amoksisilin masuk dalam kategori antibiotik penisilin. Selanjutnya, indikasi atau farmakologi obat amoksisilin. Indikasi atau farmakologinya yaitu mengatasi infeksi bakteri termasuk gonorrhea, otitis media, atau pyelonefritis. Selanjutnya, sediaan obat amoksisilin. Bentuk sediaan dari obat amoksisilin itu ada yang tablet, sirup, kapsul, dan ada juga yang suntik. Terus, dosis dan aturan pakai dari obat amoksisilin yaitu dosis amoksisilin yang diberikan oleh dokter tergantung pada kondisi yang ingin ditangani, usia, bentuk sediaan, serta jenis dan keparahan infeksi. Amoksisilin suntik akan disuntikkan langsung oleh dokter atau petugas medik di bawah pengawasan dokter. Terus untuk pemberian dosisnya, yang pertama bentuk tablet, sirup, atau kapsul. Untuk dewasa 250 mg tiap 8 jam atau 500-1000 mg tiap 12 jam. Untuk infeksi berat dosisnya adalah 750-1000 mg tiap 8 jam. Dan untuk anak usia lebih dari 3 bulan dengan berat badan kurang dari 40 kg yaitu 20-90 mg per kilogram berat badan per hari. Dan yang kedua adalah bentuk suntik. Untuk dewasa, 500 mg tiap 8 jam melalui suntikan ke dalam otot atau intramuskular dan ke pembuluh darah atau intravena. Untuk anak usia lebih dari 3 bulan dengan berat badan kurang dari 40 kg yaitu 20-200 mg per kilogram berat badan 2-4 kali sehari. Tujuannya untuk mengatasi infeksi bakteri. Yang ketiga, bentuk tablet, sirup, dan kapsul. Untuk dewasa 500 mg tiap 8 jam atau 750-1000 mg tiap 12 jam. Dan untuk infeksi berat dosisnya adalah 750-1000 mg tiap jam selama 30 hari.
Dan untuk anak-anak dengan berat badan kurang dari 40 kg, yaitu 40-90 mg per kilogram berat badan per hari yang bisa dibagi ke dalam beberapa kali pemberian. Tujuannya untuk mengatasi faringitis atau tonsilitis akibat infeksi streptokokus. Keempat, yaitu bentuk tablet, sirup, atau kapsul. Untuk dewasa, dosisnya adalah 3000 mg dosis tunggal. Obat akan dikombinasikan dengan probenecid. Tujuannya untuk mengatasi gonore. Yang kelima yaitu bentuk tablet, sirup, dan kapsul. Dewasa 750-1000 mg 2 kali sehari selama 7-14 hari. Obat akan dikombinasikan dengan proton pump inhibitors atau disingkat PPIs seperti omeprazole untuk mengatasi tukak lambung yang disebabkan bakteri H. pylori. Terus selanjutnya peringatan pada obat amoksisilin. Pertama, kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Yang kedua, amoksisilin dapat terserap ke dalam ASI bila Anda sedang menyusui. Jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Yang ketiga, amoksisilin boleh diberikan kepada wanita hamil di mana diperkirakan tidak berdampak buruk pada janin. Keempat, amoksisilin dapat masuk ke dalam air susu ibu dan dapat menyebabkan sensitisasi pada infan, sehingga penggunaannya harus berhati-hati. Yang kelima, sediaan tablet kunyah amoksisilin dapat mengandung fenilanin, karenanya dapat memberikan efek samping terhadap penderita fenilketonuria. Terus yang terakhir yaitu dosis obat perlu dikurangi pada penderita gangguan ginjal berat. Pemberian dosis tinggi mengakibatkan tes glukosa urinnya yaitu plus positif. Selanjutnya efek samping pada obat amoksisilin. Yang pertama yaitu perubahan rasa di lidah, kedua mual atau muntah, ketiga sakit kepala, dan yang keempat diare. Selain itu, segera laporkan ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau mengalami efek samping yang lain serius seperti denyut jantung cepat atau tidak teratur, mudah memar, diare berat yang tidak kunjung mereda, tinja berdarah, atau kram perut yang berat. Terus yang terakhir yaitu penyakit kuning atau urin berwarna gelap. Selanjutnya yaitu kontraindikasi obat amoksisilin. Kontraindikasi amoksisilin adalah pada pasien dengan riwayat alergi terhadap derivat penisilin lainnya. Selanjutnya yaitu interaksi obat amoksisilin. Berikut ini adalah sejumlah efek interaksi yang dapat terjadi jika amoksisilin digunakan bersama obat lain. Yang pertama, penurunan efektivitas pil KB. Kedua, peningkatan kadar amoksisilin di dalam darah jika digunakan dengan probenecid. Yang ketiga, penurunan efektivitas vaksin hidup seperti vaksin tifoid dan vaksin BCG. Yang keempat yaitu peningkatan kadar metoreksat di dalam darah sehingga peningkatan risiko terjadinya efek samping. Yang kelima, peningkatan risiko terjadinya reaksi alergi jika digunakan dengan allopurinol. Yang keenam, penurunan efektivitas amoksisilin jika digunakan dengan kloromfenikol, makrolit, sulfonamid, atau tetrasilin HCl. Dan yang terakhir yaitu peningkatan risiko terjadinya pendarahan jika digunakan dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Sekian, itulah tadi sedikit penjelasan singkat mengenai informasi tentang obat amoksisilin. Semoga bermanfaat dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.